Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wa madahibil arba'ah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami' ahli silsilatil tariqatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuqi khususan sultanil awliya sayyidina Syamsul Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz wa sayyidi al-taifati sufiyati sayyidina Syamsul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirin anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina ولجيراننا ولرفقائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا جميع حاجاتنا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi hadratu Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Kyai Haji Wahid Hasyim, Kyai Haji Yusuf Hasyim, Kyai Haji Karim Hasyim, Kyai Haji Salahuddin Wahid, Kyai Haji Saqlati wa jami'i masyayikhi fi ma'had Tubuirang, khususan ila ruhi Kyai Haji Syamsun ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamalis istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghaira naqisin
liyakunani aunan ala manhajir rasyad wa'allimni ya fattahu ilman mubaraka yakudu ilar ridwani was-sabri was-sadat wa haqqaka arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judam ma'al madad wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bihi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiqanil qiyami alal abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim summa barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kullim man ijtahad ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati ra'fati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Tak tabat. Cek cek cek. Cek. Habis. Cek cek cek. Cek. Kayak habis baterainya. Habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia diceritaaken anna rajulan sak temene wong lanang ta'alluqu gumantil apa qalbuhu atine rajulan biimra'atin kelawan wong wadon fa kharajat maka metu apa tilkal mar'atu mengkono wong wadon ila hajatin maring hajat laha kadue mar'ah bab 2 itu al-babusani. Fadhahaba maka metu sapa ar-rajulu wong lanang bab 2 al-babusani.
Al-Babusani. Yang belum ketemu, bab 2 Al-Babusani. Sudah. Terus buai ke. Pada haba maka metu sapa ar-rajulu wong lanang ma'aha sertane mar'ah falamma khala biha falamma khala maka semangsane sepi falamma khala maka semangsane sepi biha kelawan mar'ah fil badiyati ing dalem desa fil badiyati ing dalem desa wa nama lan turu sapa annasu manusia afsha ngebuka sapa ar-rajulu wong lanang sirrahu ing rahasiane rajul sirrahu ing rahasiane rajul ilaiha maring mar'ah faqalat maka dawuh lahu kaduwe ar-rajul sapa al-mar'atu wong wadon sapa almar'atu wong wadon undur ningali sira anama ing turune anama nasu ing turune anama nasu anama ing turu sapa annasu manusia bi ajma'ihim kelawan sekabehane nas fafariha maka nyelingi sapa ar-rajulu wong lanang biqauliha kelawan ucapane mar'ah wa dhanna lan nyono iku berprasangka annaha sak temene mar'ah qad ajabathu temen-temen nyembadani hu ing rajul faqama maka ngadeg wa tafalan mubeng-mubeng muter-muter haulal qafilati ing dalem kiwe tengene kelompok ya kelompok atau qafilah apa ya satu di daerah itu qafilah faidan maka dumadaan annasu utawi manusia iku niyamun pada turu faraja'a maka balik sapa rajul ilaiha maring mar'ah wa qala lan dawuh sapa rajul laha kaduwe mar'ah na'am nggih hum utawi annasu manusia iku niyamun pada turu faqalat maka dawuh sapa mar'ah ma taqulu ma ing apa taqulu ngucap fillahi ing dalam Allah taala anaimun ana tahturu fi hadhihi saati ing dalam ikilah waktu ana tahturu fi hadhihi saati ing dalam ikilah waktu faqala maka dawuh sapa ar-rajulu wong lanang innallaha ta'ala setuhune Allah taala iku layanamu ora pernah turu ora pernah sareh iku layanamu ora pernah sareh ora pernah turu wala takhuduhu lan ora ngalap-ngalap Allah sinatun apa sinatun ngantuk wala takhudu lan ora ngalap-ngalap hu ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora turu faqalat maka dawuh sapa almar'atu wong wadon innalladzi satuhune dzat cek innalladzi satuhune dzat lam yanam kang ora pernah turu wala yanamu lan ora bakal turu iku yarona mirsani atau ngedeleng zat na ing kita wa in kana lan lamun ana sapa annasu manusia la yaraunana ora ningali na ing kita padalika maka utawi mengkono alladzi lam yanam iku aula luweh utama ayu khafa ing yen toh wedi
apa minhu saking alladzi fatarakaha maka ninggal ha ing mar'ah sapa ar-rajulu wong lanang khaufan hale dalam keadaan wedi minal khaliqi saking zat kang dadekaken atau saking Allah wa tabalan taubat sapa rajul waraja'a balik rajul ila watanihi maring negarane rajul falamma tufiya maka semangsane mati sapa rajul ra'auhu pada ningali sapa wong akeh hu ing rajul fil manami ing dalem turune ing dalem tempat turu atau ing dalem keadaan turu fakila maka dikatakan lahu kadwe rajul ma ing apa fa'ala agawe sapa Allahu Allah bika kelawan sira faqala rajul ghafara ngapurani sapa Allah li maring ingsun bi khaufi kelawan wedine ingsun wa tarki lan ninggalaken ingsun dalika dambi ing mengkono-mengkono dosa. Bab selanjutnya diceritakan masih bab seputar tentang khauf minallahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diceritakan suatu saat ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan. Ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan dalam satu kampung. Si cowok ini pengen ketemuan sama si cewek dalam satu kampung, dan itu ketemuannya malam-malam ketika wayahe wong-wong lagi turu. Iki saking solehe si rajul dan mar'ah iki ketemuan bengi-bengi mengkonon be si mar'ah masih takon, coba sira keliling bibit ning kampungku masih ana wong sing urip ora. Coba sira takon ning kampung, coba sira keliling kampungku masih ana wong sing melek ora. Oh barang si rajul ngomong wis pati turu kabeh. Lamun kira-kira nih kita kayak mengkonon posisinya lagi apa kita nih? Lamun kita posisinya mengkonon paham gak sih? Coba paham gak sih keliling kok wis pada turu-durung keliling orang, wis turu kabeh. Ya kira-kira lagi apa kok? Lamun wis turu kabeh lagi sing ndelem. Kira-kira lagi apa? Oh iya. Lah iki ora. Ketika tahu semua orang udah tidur, si mar'ah iki ngomong kayak gini, apakah zat yang menyaksikan kita malam hari ini itu tidur atau tidak? Oh jelas, la yanamu wala yakhuduhu wala takhuduhu sinatun. Zat yang menyaksikan kita malam ini, zat yang melihat kita malam ini itu la yanam, gak turu, wala takhuduhu sinatun, orang ngantuk. Oh bahaya nek ngantuk. Enggak tidur, enggak ngantuk. Maka ketika itu juga si rajul ini dalam hatinya itu langsung kerentak wedi ning Gusti Allah. Karena apa? Karena di dunia ini semuanya tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada yang luput daripada pengawasan Tuhan. Enggak ada yang luput. Ya kan? Mau kita bersembunyi di balik gunung, mau kita nyebrang lautan, mau kita nyelulup ning jero lautan sampai apa yang paling dalam, Palung Mariana. Yang Palung Mariana sampai paling dalam tetap tidak bisa lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Landilalah ketika orang laki-laki ini si rajul ini pulang. Si rajul ini pulang karena wis konon mah ora usah dilanjutlah, kita balik wedi. Jadi si rajul kita balik wedi, disaksikan kelawan pangeran, disaksikan kelawan Gusti Allah. Baliklah dia ke negaranya. Ketika dia pulang ke negaranya, meninggallah beberapa tahun setelah itu, meninggallah beliau. Ketika meninggal, orang-orang itu semuanya menyaksikan di dalam mimpi bahwa si rajul ini diampuni oleh Allah SWT. Ditanya sama orang-orang, rajul, kalian yang diampuni kelawan Allah SWT. Gara-gara apa? Gara-gara ninggalaken maksiat. Gara-gara wedi bahwa urip kita disaksikan kelawan Gusti Allah, bahwa urip kita dideleng kelawan Gusti Allah, wedi ninggalaken maksiat, ninggalaken dosa, diampuni kelawan Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Tuhan. Mana aja anggap remeh mentang-mentang laku uang gas bae parikuan. Sudah mumpung sepi iki. Mumpung sepi iki laku uang ki apa ning kene ya, peteng mengenen-enen wis go ning kono go lagi apa go.
Gawa motor boncengan kan merono kan ana motore doang. Wonge mau gusrak kowe. Ning alang-alang. Wong wong ora duwe modal iku bari. Ora duwe modal gusrak ning alang-alang hotel peran iku. Ora duwe modal gusrak ning alang-alang. Lah karena takut itu lah kita kan nggak kayak gitu. Ya lah, kita kan nggak kayak gitu. Belum mancing metu ning region yang dinasti, mancing metu ora wedi ning Gusti Allah. Enggak takut bahwa kita itu hidup kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun atasan kita enggak mengawasi kita. Tapi Gusti Allah ngawasi kita ya sira tidak tanduk arep ning endi. Kayak gibari lagi mlaku kan endi ki sing celana kan endi ki. Biasanya gue sarung lah menaruh lebu lagi ini gue celana gue wala disaksikan wah dilala ternyata pancing neng majelis ilmu lah ya itu alhamdulillah ya kan makanya aja nyawang wong kan lagi gue sarungan gue celanahan itu ya pakai celana itu tidak pasti ya belum tentu belum benar itu ya itu juga benar itu walaupun ngaji kawasan ngono ya masalah seperti ngaji walaupun ngaji celanaan enggak masalah yang penting ngaji sarungan juga masalah yang penting ngaji yang penting anak jerune aja sarungnya doang jerune malah ada kan aja sarungnya doang aja sarungnya doang jerune malah ada yang penting ngaji ikut disaksikan kelawan Gusti Allah itu disaksikan oleh Tuhan makanya mulanya kita urip ning dunia ini mulanya kita hidup di dunia ini itu selalu dalam pengawasan Tuhan, selalu dalam tanggung jawab Tuhan, selalu dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ini diwujudkan sama yang maha wujud, kok khawatir hidupnya itu. Wong kita diwujudkan sama yang maha wujud. Artinya kalau kita sudah diwujudkan sama yang maha wujud akan bertanggung jawab terhadap yang diwujudkan. Ya kalau harus bingung kan ya. Akan ditanggung jawab sama yang wujud ini. Wujud di atas itu yang wujud Allah itu Allah maha wujud itu akan bertanggung jawab terhadap kita yang diwujudkan oleh Allah. Makanya mulanya sering saya bilang itu kan wis ora usah khawatir masalah bab dunia ini. Ora usah khawatir ya dunia ikhtimi man khadamani atau dalam satu riwayat hadis qudsi yang lain itu ya dunia ukhtimi man khadamani. Wahai dunia layanilah orang yang melayaniku. Yang melayani Gusti Allah maka engkau akan dilayani oleh dunia. Gusti Allah dhewe sing ngomong ya dunya ikhdimi man khadamani ya dunya ukhdumi man khadamani riwayat yang lain wahai dunia layanilah orang yang melayaniku. Melayani Gusti Allah emang Gusti Allah butuh layanan kita yang enggak. Justru layanan kita kepada Gusti Allah itu berbalik kepada badan kita sendiri. Gusti Allah butuh sholat? Gak butuh. Gusti Allah butuh puasa kita? Gak butuh. Gusti Allah butuh haji kita? Gak butuh. Justru itu buat kembali kepada badan kita. Wasta'inu bis sabri was sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Artinya apa? Kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyembah kita sholat kepada Allah SWT itu efeknya katimbal baliknya ke kita bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat, Allah itu nggak butuh sholatmu, Allah itu nggak butuh puasamu. Lah kita umur semene kian ku bisa apa kononku bisa apa ning Gusti Allah nggak butuh sholatnya. Sholat kita itu nggak dibutuhkan Allah SWT, cuma kita yang butuh sholat. Karena pelamun sholat kan ada doa iftitah kan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Lah ngomong lillahi rabbil alamin kok ora percaya ning Gusti Allah. Ngomong lillahi rabbil alamin ora percaya ning Gusti Allah. Masih bae iri ning wong lain, masih bae iri ning tetanggane. Tetanggane duwe mobil baru iri, tetanggane duwe motor baru iri, kok tetanggane duwe rabi baru iri mah ajeng kono bari kan mentang-mentang tetanggane duwe rabi baru lagi tekan niru lah
Ya ora apa-apa, hari kuat mah, hari adil mah ora apa-apa. Nah, cuma kan permasalahannya kan itu adilnya adil apa gitu kan. Adil perspektif adil itu kan banyak. Tesis saya itu salah satunya itu membahas tentang poligami. Saya itu nolak poligami, tapi yang nggak melarang poligami. Silakan. Yang saya larang tesis saya itu poligaminya itu yang berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan syahwat, bukan untuk lillahi kalimatillah atau menolong ajaran Islam atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang didasari oleh nafsu saya tolak itu. Nah, wes iku poligami ku baik sih. Oh pengen oleh Pak Ridwan. Jadi nggak usah khawatir. Tetangganya beli mobil baru ya kita nggak usah khawatir. Baturane duwe pacar baru ya usah khawatir. Sekedar pacar lu seputus kok. Terus ya apa pacar-pacaran, kawin akan gentle mah. Rai-rai juru ngonon kun mah. Rai-rai ku akan gombal. Sering gombali mahasiswa. Hah? Korban. Sering gombali mahasiswa. Harus khawatir masalah wadon mah. Ya dunia uhtumi man khadamani. Wis pokoknya sira salat. Ya Wildan ya, sira salat, sira ngaji. Puas. Wis lakoni perintah-perintah Gusti Allah. Insyaallah anu jodoh mah harus mimani. Oh nangku, ya langsung papak tar. Gak usah khawatir. Karena apa? Kita hidup diwujudkan oleh yang wujud. Maka ketika yang diwujudkan sama yang wujud, maka yang wujud bakal bertanggung jawab terhadap yang diwujudkan. Ya kita ini nanti bakalnya, ya kita ini hidup kita ini semuanya ditanggung jawabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang usah khawatir. Iki mah tetanggane tuku Avanza tangi turune ngelus dada. Tanggane tuku Avanza tangi turu ngelus dada. Aduh Gusti ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanggane tuku Pajero tangi turu panas jabejero. Tanggane tuku Aila tangi turu malah laremata. Tanggane tuku sedan tangi turu malah tambah edan. Ajalah, iku akibat iri ngedeleng kesuksesannya tetangga, iri melihat kesempurnaannya orang lain. Kenapa hidup kita ini kurang bersyukur? Kenapa hidup kita ini kayak gini? Karena hidup kita ini kurang bersyukur. Karena hidup kita ini kenapa kok urat-arit kayak gini? Karena sering melihat kenikmatan orang lain. Apa sih udah dinikmati orang lain dibandingkan kelawan uripe kita? Tenon Mang Santri. Apa yang menjadi kenikmatan orang lain seringkali dibandingkan dengan kenikmatan hidup kita. Lah mulane tadi itu ketika kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kalimat yang lillahi rabbil alamin? Satu, apa itu? Kalimat tauhid, apa? La ilaha illallah. Makanya ketika tahlil liku disebutkan la ilaha illallah kalimatu haqqin. Kalimat yang paling bener itu cuma siji, apa? La ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan itu kalimat la ilallah alaiha nahya kita hidup, wa alaiha namut ya kita mati, wa alaiha nub'atu insyaallah fi ta'ala minal aminin. Dan kita nanti dibangkitkan juga dengan kalimat itu. Makanya mulanya kalimat la ilaha illallah itu nggak bisa sembarangan. Makanya kalimat la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Mengucapkan la ilaha illallah itu ada ilmunya. Mengucapkan la ilaha illallah itu ada ilmunya. Unik dalam satu madhab itu ada yang unik, namanya madhab Syadiliyah. Madhab Syadiliyah itu unik. Uniknya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah dulu baru istighfar. Kalau kita kan enggak gitu ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Pertamanya istighfar dulu, astagfirullahaladzim 3 kali, baru afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau di madhab Syadiliyah itu kita mengucapin la ilaha illallah dulu baru astagfirullah terakhir. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah ini itu penting. Kalimat la ilaha illallah ini itu bisa menjadikan orang kafir menjadi orang muslim. Kalimat la ilaha illallah fasara biha kafiran musliman. Kalimat la ilaha illallah itu membuat orang kafir menjadi orang muslim.
Lah sekarang orang muslim jadi orang kafir gara-gara maca la ilaha illallah ning kuburan. Gara-gara maca la ilaha illallah ning kuburan. Gara-gara maca la ilaha illallah ketika tahlil. Gara-gara maca la ilaha illallah ketika istighosahan. Dibalik duduk kafiron musliman tapi musliman kafiron. Fasara biha musliman kafiron. Bengen wong sing mengucapkan la ilaha illallah itu orang kafir aja masuk Islam. Orang kafir aja menjadi Islam. Fasara biha kafiron musliman. Lah saiki membaca la ilaha illallah fasara biha musliman kafiron. Sing asline muslim di kafir-kafir. Lah iki lah akibate sering ngafir-ngafiraken wong lain. Sering ngafir-ngafir akan wong lain. Kafire dhewe gak digatekke mula atine beteng lan nista gara-gara sering ngafiraken wong lain. Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa dinulis iso diwaca. Gara-gara apa sering mengkafirkan orang lain? Gara-gara menafsirkan secara sendiri. Gara-gara menafsirkan secara sendiri. Belum tentu orang lain itu salah. Belum tentu orang lain itu juga benar. Loh, makanya kita itu selaku akademisi. Selaku akademisi melihat sesuatu itu kayak gitu. Melihat sesuatu itu tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak juga langsung membenarkan orang lain. Harus ditelaah terlebih dahulu. Makanya ini kajiannya rada serius. Palang soalnya sini ngarep. Kajiannya rada serius. Wis ngeliriknya wis ora enak. Kajiannya rada serius. Nah, ini tentang melihat orang lain. Gitu loh. Karena apa ya? Karena itu tadi balik lagi awalnya adalah karena hidup di atas dunia ini semuanya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bisa nggak kita kayak gitu? Pertanyaannya bisa nggak kita kayak gitu? Kita merasa bahwa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Niscaya kalau orang Islam yang hidup di atas dunia ini, orang muslim yang hidup di atas dunia ini, kalau merasa diawasi oleh Tuhan, gak ada tuh namanya korupsi. Gak ada itu namanya korupsi, gak ada itu namanya maling, gak ada itu namanya nguntit duit rakyat, itu gak ada itu. Karena apa? Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ridwan wis ngaji pikiran aja dindi. Ngaji pikirannya dengan dindi kan perlu kita soalnya posisi dodoknya mengkono hari dodoknya mungkin lo kan hari dodoknya wes mengkono mau wes artinya wes serius melu ngaji gitu. Bisa nggak kita itu seperti itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak bisa. Mungkin kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi kita tidak mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nggak pernah kita mengaplikasikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal dari kitab ning Mukasafatul Qulub, takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kerentek ning jero ati wedi ning Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghafur. Seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan itu pasti mengampuni. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalimat haqqin la ilaha illallah tadi fasara biha musliman kafiron. Orang kafir, kafiron musliman, orang kafir bisa menjadi orang muslim itu sebab membaca la ilaha illallah sekali, paham gak sih? Loh, kita kalau istighfar 100 kali belum tentu diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau udah mengucapkan la ilaha illallah pasti diterima oleh Allah SWT sebagai orang muslim, sebagai orang tapi mukmin belum. Kalau mukmin belum. Banyak yang aku muslim tapi belum mukmin, ya kan? Tapi yang mukmin sudah pasti muslim. Yang muslim belum tentu mukmin, yang mukmin sudah pasti muslim. Itu bedanya. Nah, itu bedanya. Kalau muslim itu banyak, kita ini ya muslim. Tapi adakah kita ini mukmin? Ya kan? Jangan lihat Pak Ridwan kayak gitu.
Pak Ridwan muslim? Muslim. Muslim tak mukmin? Mukmin insyaallah mukmin. Walaupun tampangnya kayak gitu kan gak ada yang tahu. Ya kan? Oh sing tatoan bae kan itu belum tentu itu juga muslim doang, pasti mukmin kan gitu kan. Apalagi sampai sing tatoan ngrungu arane Kanjeng Nabi, istighfar nuangis segala macam. Nuangis sampai menghayati ning jero atine. Iku kan salah satu tanda. Kemarin saya ngisi ceramah di Rokal itu. Setelah selesai ceramah kan sama Habib Abdillah Alai Idrus orang Jakarta itu. Kemarin saya ngisi di Rokal. Itu ketika setelah selesai itu ada salah satu orang itu yang tampangnya itu nyeleneh lah. Tampangnya itu ya kayak Pak Ridwan itu. Tapi cuma beda. Tapi bukan Pak Ridwan, bukan. Saya berharap itu Pak Ridwan itu. Bukan ternyata. Orang lemu doang kuru wong. Itu ketawanya ngejek itu. Sepertinya ada dendam beliau sama jenengan. Seperti Pak Ridwan selengean kayak gitu. Itu langsung setelah selesai acara itu langsung naik ke panggung. Nangis. Salaman karo kita, salaman sama Habib nangis. Ngaku dosanya wae. Nangis nulis istighfar. Wis insyaallah diampuni. Dinai sorban lawan Habib. Dinai sorban. Kita naik sorban itu siji doang ngene. Iya be Habib mau akeh sorbane. Udah ora enake jadi kita nih arep tak naik sorban kita kan sorban kenang-kenangan gua kayak gini jadi kita nih siji doang pisan arep menaen eman kan. Ayo ora jadi ngenaen. Lah iku lah mikir-mikir di pidan. Mau berbuat baik mikir-mikir dulu. Nuangis iku, nuangis. Nah, terus sama Habib ya dilus sama Habib dilus wis istighfar sing akeh wis insyaallah diampuni dosane insyaallah urip besok sukses. Mulane kunci sukses iku ana telu. Pen ora cung siraku bocah-bocah masih nom iku. HPA ya ini HPA ya. HPA. Dari HPA. Atau dari mana? Ya HPA ya. Nah, cung jare sing masih enom ki, tak warai ki. Sing gede-gede marosa Pak Ridwan marosa. Aku nasihati Pak Ridwan bangkotan nasihati. Ya cung, tak nasihati cung. Kunci sukses iku ana telu. Percaya kunci sukses itu ana telu. Satu, kunci sukses itu satu berbakti kepada kedua orang tua. Masih punya orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Pak Ridwan anak yatim, sama saya juga. Saya anak yatim belum piatu, saya masih ada ibu. Jadi satu kunci sukses satu berbakti kepada kedua orang tua. Percaya nggak kalau doanya orang tua itu mandi? Percaya. Kesini tadi salam orang-orang sini bukan? Orang sini. Bukan. Tapi sering ngabarin orang tua, masih punya orang tua, sering kabari terus orang tua. Minta doanya orang tua. Insya Allah berkah uripe, insya Allah manfaat uripe. Karena apa? Satu ada cerita. Saya itu dulu waktu di Tebu Ireng itu saya ngaji ke Mbah Yai Husain Ilyas. Mbah Yai Husain Ilyas saya ngaji itu setiap hari Selasa. Kalau malam Selasa saya ngaji ke almarhum Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Kalau hari Selasa saya ngajinya ke Romo Yai Husain Ilyas. Beliau ke Romo Yai Husain Ilyas itu dulu cerita beliau bahwa suatu ketika beliau sudah mengumpulkan uang untuk naik haji, udah puluhan juta untuk naik haji. Dilalah ibunya ini sakit keras, nggak bisa jalan. Ibunya ini sakit keras. Uang hajinya Mbah Yai Husain Ilyas itu untuk digunakan untuk berobatnya ibunya. Mbah Yai Husain ngomong ke ibunya, "Mak, udah ini uangnya yang buat saya haji ini, yang saya kumpulin untuk saya naik haji, ini untuk berobatnya emak aja." Kata Mbak Yai Husain, "Wis to lele, berangkat wae gak apa-apa. Wis cung berangkat wae gak apa-apa. Wis sen berangkat wae ora apa-apa. Aku ora apa-apa." "Ora, Mak." "Enggak, Mak, mboten, Mak. Ini buat berobatnya emak." Berobatlah pakai uang hasil ngumpul naik haji itu. Buat naik haji itu dikumpulin itu. Berobatlah, dilala sembuh. Ketika sembuh itu ibunya ngomong apa? "Sen, tak doakan sira. Besok kamu cara kene ya, tak doakan sira. Besok sira bolak-balik manjing Mekah. Mandi doane saiki Mbah Yai Husain itu, Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Itu kalau ke Mekah itu bolak-balik 50 kali paling. Lu bolak-balik masuk keluar masuk Mekah, keluar masuk Mekah. Gara-gara nolongi wong tua. Gara-gara berbakti kepada orang tua. Wong zaman saiki mah keliru paham bahasa ya. Wong tua lagi kering didalili. Waduh sing pilih ibu pilaro. Bu, qala ta'ala dar butuh. Bu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora butuh. Nah, ibu iki ora butuh dalil.
Ibu iki diobati, udah dalili. Waduh, saya iki mentang-mentang pinter ya. Bu, qala Allah taala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Waduh, mati depet ibune. Wis sabar, wis sabar. Lah ibune jawab. Oh, ibu mau butuh dalil, butuh diobati. Saya kiki lagi krisis ki diobati ibune sampai harus duduk didalili mati debet mengko lamun didalili terus orang butuh dalil ibu iku. Wong tua sira kono butuh dalil, butuhnya apa? Kamu obati orang tuamu, itulah bentuk daripada pengaplikasian dalil. Pengaplikasian dalil itu apa? Ya iku berbakti kepada orang tua itu tuh loh, diaplikasikan ke situ, bukan di qala ta'ala, qala Rasulullah. Kesuwen. Ibune selama meninggal depet kan. Meninggal depet berapi urusannya. Nah, iku wong saiki. Orang sekarang seperti itu, mentang-mentang pinter, akhirnya nasihati wong tuane, kudu diobati. Nasihat itu perlu. Tapi dalam kondisi lah gitu loh. Lagi sakit parah kayak gitu, qala ta'ala, jadi kuepret kalau wong tuane. Qala ta'ala qala Rasulullah, kuepret kalau wong tuane. Enggak butuh. Ya, nggak butuh obati ku ibune. Wong saiki mengkono. Banyak orang pinter tapi kekurangan orang bener. Banyak orang pinter kekurangan orang bener. Makanya mulane lamun kula drebi pecel niki, didik pecel-pecel kula niki kangge dados wong sing bener. Insyaallah lamun wong sing bener dados wong sing pinter. Tapi wong sing pinter durung mesti dados wong sing bener. Lah iku mau contohe. Pinter sampai qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih-fasihaken kan. Wepret kalau tuh. Sirguan iki teken arep berobat. Didalili. Ya, satu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kunci sukses itu adalah berbakti kepada guru. Guru itu siapa? Guru itu sing ana ning sekolahan, sing ana ning kampus, sing ana ning endi bae iku guru. Mulane sira lamun ning dosen iku ya aja kuaken ngedebat, iku ke guru sira. Wah, dosen didebati pamunji. Waduh, gitu banget iku pengen. dosen didebati aja. Dosen itu termasuk daripada guru kita, itu termasuk itu ya wajib dihormati. Ada 3 orang tua yang wajib dihormati. Satu orang tua kandung, 2 orang tua yang mengajarkan kita, 3 guru kita. Mertua. 3 mertua. Ada 3 orang tua yang wajib kita hormati. Guru termasuk wajib dihormati. Ridone santri pangkate kiai. Ridone murid, ridone kiai pangkate santri, ridone guru pangkate murid. Lamun murid kepengen duwe pangkat ning masyarakat, hormati gurune. Lamun santri pengen duwe pangkat ning masyarakat, hormati kiaiane, ya kan? Hormati gurunya. Semua dianggap sebagai guru kamu, bukan cuma di sekolah, bukan cuma di kampus. Yang mengajarkan, bahkan kata Sayyidina Ali, yang mengajarkan saya alif, saya anggap itu sebagai guru. Saya anggap itu sebagai guru, wajib dihormati. Tidak meminta untuk dihormati, tapi kita sebagai murid wajib menghormati guru. Sing ketelu, kunci sukses sing ketelu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Para pendiri-pendiri bangsa itu, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh negarawan, Kiai Sampun. Ini bukan termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan? Hidupnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, wis matine ninggalaken al khairiyah. Manfaat orang untuk orang lain, manfaat enggak untuk orang banyak, manfaat. Ikulah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Aja keliru, ana pepatah mengatakan gini. Khairun nas man fakka kafahu wa kafa faqahu. Wa syarrun nas man fakka faqahu wa kafa kafahu. Ya kan? Khairun nas man fakka kafahu wa kafa faqahu wa syarrun nas man fakka faqahu wa kafa kafahu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang menutup mulutnya, membuka lebar tangannya. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang menutup tangannya, membuka lebar mulutnya. Ya tadi itu seburuk-buruk manusia itu sing ngomongi tentang gane, sing ngomongi wong lain, ya dah.
Makanya uripku simpel bae lah. Slow uripku simpel bae lah. Wis jalani syukuri. Jadi pamunjingan jalani syukuri, jalani syukuri. Udah itu aja. Gak usah ribet-ribet, jalani syukuri. Tahu Gus Dur, Pak? Gus Dur. Saya itu ngefans sama Gus Dur dari dulu, ngefans sama. Gus Dur itu kalau ada masalah simpel, ya kan? Gus Dur itu kalau ada masalah negara atau masalah apa itu jawabannya simpel. Apa? Gus premen Gus masalah negara. Jawabannya apa? Gitu aja kok repot. Ditiru paham sih ya nanti ya. Ketua DPD niru gitu Pak. Ditiru nanti anggotanya lapor ke ketuanya. Pak Ketua, gimana ini masalah ini? Gitu aja kok repot. Ditiru. Lah Gus Dur itu gitu. Gitu aja kok repot. Tapi Gus Dur berkata gitu aja kok repot itu ada doanya. Tak kasih tahu nih doanya nih. Gak ada yang tahu. Saya ngaji ke Mbah Yai Husain Ilyas itu. Beliau cerita bahwa dulu beliau ketemu Gus Dur itu tanya, Gus kenapa sih ketika ada masalah itu jangan kok sering kali ngomong gitu aja kok repot, gitu aja kok repot. Oh saya ada doanya. Ada omongan sebelum gitu aja kok repot itu ada omongan di dalam hati. Apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nasiri. Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu nasiri, Allah menolong saya. Barulah Gus Dur mengucapkan gitu aja kok repot. Jadi enggak sembarangan. Kalau langsung konon repot enggak, tapi ada omongan dulu. Allahu ma'i, ada keyakinan di dalam hatinya Gus Dur. Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu nasiri, Allah menolong saya. Maka semua masalah yang ada di bumi ini beres. Masalah negara atau masalah apa tuh? Kok mata DPD. Konon besok ya? Apa sih? Pelantikan kok diomong gimana nih Cilegon ini? Gitu aja kok repot. Sekjene kemana kok? Bukan niru sekjene mana kok? Gimana kita mengatasi pengangguran di Cilegon ini? Gimana kita mengatasi pengangguran di Cilegon ini? Gitu aja kok repot. Ya, ikulah khairun nas anfa'uhum linnas. Saking percayaane ning Gusti Allah. Allahumma Allahu syahidi, Allahu nasiri. Sehingga Gus Dur ketika mengucapkan gitu aja kok repot, permasalahan selesai. Lah kita kan enggak. Masalah kecil dibesar-besarkan, ya toh? Masalah besar jadi geger. Itu. Lah kalau Gus Dur masalah besar dikecilkan, masalah kecil ya dianggap tidak ada masalah. Makanya gitu aja kok repot hilang kabeh. Ari paham sih enggak ada masalah cilik gede-gedekan. Ning DPD ada masalah cilik gede-gedekan. Masalah gede tambah gegeraken pisan, viralaken pisan kan. Ya itulah kebalikannya kita. Itu jadi khairun nas anfa'uhum. Kunci sukses yang ketiga adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Iki nasihatnya guna bocah-bocah enom nggih Pak ya. Karena kan sekarang apa? Wong tua masih nasihati kan baru. Oh, mana sekjen APA-nya? Wow, sing dawuh kan rambut itu. Wah, aku kita keren karena dawuh kene nih. Wah, mantep kene kan rambut kita dawuh. Gua tak tiru rambutnya. Gitu aja kok repot. Ya, Allahumma Allahu syahidi, Allahu nasiri, gitu aja kok repot. Insyaallah masalahnya selesai. Itulah kunci sukses. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Berbakti kepada guru. Yang ketiga khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, terakhir ini. Kalau di apa ya? Kalau di Maulid Adibai itu kan ada kata-kata begini. Wa ta'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Aduk. Bukan aduk doang kalau al-badru. Jadi hidup itu, kunci hidup itu syakiran sajidan syakiran hamidan. Kunci hidup itu sajidan syakiran hamidan. Sajidan marhaban, ahlan wa sahlan Pak Ustaz. Sajidan syakiron hamidan.
Kunci hidup itu sajidan, syakiron, hamidan. Sajidan jadi orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apapun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci permasalahannya, sebagai jawaban daripada permasalahan. Serahkan semuanya. Wong kita ini sujud kok di bumi. Wong kita ini sholat kok. Lalu ketika kita sholat itu kan ngadepnya kemana? Ngadepnya ke tanah. Allahu Akbar. Ya Allah, saya itu hidup dari bumi, nyari makan minum di atas bumi, besok mati yo ke dalam bumi. Maka karena itu semua engkau yang ngatur, maka ketika ada masalah engkau yang punya jawaban. Selesai. Maka gitu aja kok repot. Tapi aja ditulis kanone paham basi kok ditiru. Oh. Tapi langsung begitu aja repotnya. Kok ning DPRD besok kono nah. Gitu aja kok repot. Ya, sajidan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran dadi wong sing bersyukur. Mulane kita uripe klemen mengkenen kan ya karena kurang bersyukur. Apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini Pak Ridwan disyukuri. Apa yang sudah kita dapatkan detik ini ya disyukuri, alhamdulillah. Itulah sing terakhir hamidan, jadi wong sing selalu memuji ning Gusti Allah. Jadi wong sing selalu muji, ucapkan alhamdulillah ning Gusti Allah. Setiap kita dapatkan sesuatu ya alhamdulillah. Aja iki lamun berdoa jangan amin alhamdulillah aja. Siapa sih ngomong kan? Nah, makanya kalau berdoa jangan amin alhamdulillah. Oh iya lo. Oh, Al-Zaitun go. Sini kan Al-Zaitun berdoa jangan amin, ya alhamdulillah. Engko lamun lagi salat malah dolin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aja amin ya Pak Ridwan. Iki Al-Zaitun cabang Cilegon. Pak Ridwan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.